ini memang untuk mengklarifikasi ya atas yang selama ini ada berita-berita yang saya anggap yang kurang enak didengar ya, yang saya anggap kurang enak didengar berita selama ini, dan memang inilah mungkin saatnya saya sekarang mengklarifikasi karena ya banyak juga saya lihat dari pihak-pihak lain pun juga bertanya-tanya ini betul nggak, apa betul atau tidak kan gitu. Karena berita yang saya dengar selama ini kan saya selama ini ya merasa kayak ya tertekanlah, moral saya juga tertekanlah dengan berita seperti ini ya. Dari kemarin mereka buat berita kita bantah, habis itu mereka buat berita lagi di medsos, kita buat lagi bantahan. Nah terakhir mereka pas buat LP ya kita mesti menunggu. Nah kebetulan kan ada berapa LP itu kemarin ya, yang jelas-jelas di situ ada mencantumkan nama Salomon Pardede yang memerintah apa-apa semua. Nah, karena saya anggap itu tidak benar, makanya saya mengundang kawan-kawan di sini ya untuk mendengar klarifikasi kami. Makanya itu di samping saya ada juga saya bawa kuasa hukum saya juga ya, Pak Lingga juga di sini. Mungkin nanti Pak Lingga mungkin akan menyampaikan ke kawan-kawan yang hadir di sini. Terima kasih. LP di Polda itu yang ada 3 ya, saya dapat ya. Itu yang pertama itu Hive Biliar, Escape. Tulisannya itu Sana Biliar, XANA Biliar, itu di skip. Ya. LP masalah pemerasan juga, masalah apa itu, masalah pajak atau apa itu kata dia. Terus yang satu lagi usaha biliar Drosut yang mengatakan masalah izin, katanya saya memeras 50 juta. Nah, yang satu lagi Hive Biliar, HI Victory Eco. Kebetulan Hive Biliar ini posisinya sebenarnya bukan Kota Medan, ini di Deli Serdang. Karena kami sudah menanyakan camatnya sama lurah setempat, suratnya sudah ada, itu masih Deli Serdang, bukan Kota Medan. Nah, itu juga melaporkan kami katanya masalah izin juga. Nah, itulah 3 LP yang kami terima sampai hari ini. Ya masalah mereka sampai mana prosesnya, ya yang penting kami ini di medsos, di media manapun ya kami merasa sejauh ini ya saya merasa ya difitnah, cemar nama baik saya. Karena hampir semua LP itu nama saya semua tuh ada, ya kan? Walaupun di situ dibuat kronologisnya, tapi diduga seakan-akan itu semua itu kayaknya ada dan seakan-akan kayaknya semua perintah saya pula itu katanya. Dari dasar itulah saya berbicara sama kuasa hukum saya ya kita harus berlangkah karena sudah banyak ini yang menganggap itu beritanya benar, kan begitu. Dan satu lagi saya juga menambah biar Bapak Ibu tahu semua, saya ini sudah menjadi ketua biliar seluruh Indonesia yang kita bilang Ikatan Popsi. Saya itu dari 2008 sudah 4 periode sampai sekarang ini masih ketua Popsi Sumatera Utara. Artinya ini kan yang ngadu ini kan semua rata-rata pengusaha biliar. Artinya setahu saya kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini merasa biliar semakin lama bermenjamur. Artinya apa yang kami buat Popsi ini selama ini bagus untuk biliar. Nah, itulah mungkin dasar pemikiran kenapa biliar itu sekarang makin bagus ya karena kita buat bagus. Makanya saya makanya sangat heran dengan LP itu kenapa ada dugaan-dugaan seperti itu. Karena kalaupun misalnya saya buat tidak akan mungkin biliar sekarang makin lama makin berkembang, itu aja. Prestasi kita pun di biliar ini sekarang makin bagus. Bahkan kita nomor 2 di Indonesia sekarang. Nah, itu sedikit tambahan ya masalah LP. Semuanya. Saat ini saya ditunjuk diminta sebagai kuasa hukum dari Bapak Salomo untuk memberikan klarifikasi atas banyaknya berita-berita di medsos yang menyudutkan nama beliau.
termasuk sudah ada yang membuat laporan polisi di Polda Sumatera Utara ya. Kalau terhadap laporan polisi, kami menganggap ya itu hak semua orang dan kami menghormati hak itu. Namun kami akan tetap tetap akan menghormati, akan mengikuti proses hukum yang dilaporkan polisi yang di Polda. Namun kami atas berita-berita tersebut semuanya, termasuk yang di berita media sosial, karena kami anggap itu sudah mengarah ke fitnah atas nama pribadi Bapak Salomo, maka kami merasa perlu untuk mengklarifikasi dan membantah berita tersebut. Yang jelas kami membantah adanya pemerasan yang dilakukan oleh Bapak Salomo terhadap 3 orang yang melakukan laporan polisi tersebut. Nah, kami menganggap bahwa fitnah tersebut pun ini sudah berlebihan. Maka kami juga saat ini sudah berpikir kalau ini masih terus-menerus dilakukan, kami juga mungkin tidak menutup kemungkinan akan melakukan tuntutan hukum balik atas fitnahan tersebut. Nah, untuk itu kami juga mengharapkan kalau ini fitnah ini berlanjut, jelas kami akan membuat satu laporan polisi terhadap orang yang fitnah tersebut. Jadi itu awal daripada kami. Yang jelas garis bawahnya adalah kami membantah fitnah adanya pemerasan yang dilakukan oleh klien kami. Tapi kalau ada yang merasa dia diperas, apa-apa, dia lapor polisi silahkan. Tapi kami menganggap perbuatan tersebut yang jelas sampai saat ini tidak pernah kami lakukan. Demikian, terima kasih Pak. Maka kita belum ada komunikasi dengan pihak kepolisian. Jadi kita ikuti saja proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Polda. Kalau kami dipanggil, kami akan hadir. Tapi yang jelas sampai saat ini belum ada panggilan. Jadi kami masih menunggu panggilan dari kepolisian tersebut. Kalau kami yang komunikasi belum ada, Pak. Bukan, karena kami terlapor, Pak. Artinya kalau memang dilakukan pelaporan balik tuduhan fitnah, tentu di proses kepolisian ditunggu selesai dulu. Kalau berdasarkan laporan fitnah atas laporan polisi dia. Iya kan betul, begitu. Pak. Mungkin di situ. Betul. Tapi kalau laporan dari medsos dan sebagainya, mungkin bisa masuk ke pencemaran nama baik kan gitu. Betul, Pak. Itu maksudnya penegasannya. Betul, Pak. Jadi kalau untuk laporan balik atas laporan polisi yang mereka lakukan, kami akan tunggu prosedur. Kalau sudah berhenti, baru kami bisa melakukan laporan balik. Tapi yang jelas yang media sosial ini, Pak, sangat merugikan klien kami ini. Kami akan menempuh jalur hukum dari sisi berita di media sosial. Terima kasih, Pak. Ada tambahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.